Di sini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dalam filsafat ilmu. Fenomena terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat, ditandai oleh munculnya ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Fenomena ini memunculkan sebuah dampak yang begitu besar bagi umat Muslim, sebab dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut memicu suatu kebobrokan moral dan etika yang tidak berlandaskan agama Islam, yang mana Islam telah diakui sebagai agama yang paling benar dan berakhlak. Dengan demikian, muncullah sebuah kekritisan dari seseorang cendekiawan Muslim yang mencetuskan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Beliau adalah Ismail Rojik dan Syekh Muhammad Naqib. Keduanya melihat fenomena perkembangan ilmu pengetahuan ini sudah melenceng dari ajaran-ajaran Islam, sehingga membawa dampak seseorang menjadi sekuler. Berangkat dari sana, kedua cendekiawan Muslim ini melakukan Islamisasi pengetahuan dengan berbagai cara. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan langkah dalam menciptakan suatu peradaban Islam dalam dunia ilmu pengetahuan. Kedua tokoh besar tersebut menawarkan beberapa opsi dalam melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan. Di antara opsi tersebut, Syekh Naqib al-Atas menawarkan dua opsi dalam melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, dengan melakukan pemisahan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua, dengan memasukkan konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Dalam hal ini, Ismail Rojik Al-Faruqi juga menawarkan dua konsep dalam melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan, yakni tauhid, integrasi kebenaran Islam dan ilmu pengetahuan, dan ayat sasi atau pemberian ayat-ayat terhadap ilmu pengetahuan. Program Islamisasi ilmu Roji Al-Farik yang menekankan perombakan total atau keilmuan sosial Barat karena dianggap bersifat teosentris, yang mana langkah Islamisasi ilmu yang diberikan dan dikritiknya terhadap realitas pendidikan Islam juga merupakan sumbangan besar dan manfaat bagi perombakan sistem pendidikan. Islamisasi ilmu di bidang pendidikan, pemerintah melaksanakan pendidikan berkarakter pendidikan yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana pendidikan nasional ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, bercakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Al-Faruqi adalah salah satu seorang tokoh yang memiliki pemecahan masalah yang dihadapi umat Islam, yang mana gagasannya menjadi mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara melakukan aktivasi keilmuan seperti perubahan. Sedangkan unmati paradigma adalah persoalan-persoalan tentang umat yang ada, yang mana umat adalah masyarakat universal yang terdiri berbagai etnis atau komunitas, tetapi komitmennya terhadap Islam mengikat mereka pada tatanan sosial tertentu. Meskipun umat ini bersifat universal, akan tetapi akan munculnya asumsi-asumsi yang berbeda atau komunitas lain baik dalam komunitas Muslim maupun yang lainnya, yang mana telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana merupakan keanekaragaman dalam paradigma ini merupakan tanda kemajuan asalkan tidak melebihi dari karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dan unmati paradigma ini dapat menyelesaikan persoalan antara umat yang berbeda-beda asumsi atau pendapat yang dipikirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pengilmuan Islam ini terlahir dari keprihatinan terhadap ilmu modern Barat yang melenceng dari semangat Renaissance yang pada mulanya bertujuan memanusiakan manusia, yang mana pengilmuan Islam juga bermaksud merespon gagasan Islamisasi ilmu yang dipandang sebagai sebuah tekstualisasi, yakni menjadikan ilmu Barat selaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelompok kami, yaitu pengilmuan Islam.
Istilah pengilmuan Islam secara harfiah berarti Islam sebagai ilmu. Pengilmuan tidak hanya berbicara mengenai Islam itu sebagai sumber ilmu atau etika sebagai panduan penerapan ilmu, tetapi Islam itu sendiri sebagai ilmu. Tujuan dari pengilmuan Islam adalah sebagai aspek universalitas Islam dan sebagai rahmat bagi alam semesta, bukan bagi pribadi-pribadi saja atau masyarakat muslim, tetapi bagi semua orang, bahkan setiap makhluk di alam semesta ini. Pengilmuan Islam adalah demistifikasi Islam. Menurut Kunto Wijoyo, terdapat setidaknya 5 mistik yang ada pada umat Islam, yaitu yang pertama mistik metafisik, yang kedua mistik sosial, yang ketiga mistik etis, yang keempat mistik penalaran, dan yang kelima yaitu mistik kenyataan. Mistik metafisik merupakan hilangnya seseorang atau dalam Tuhan yang disebut Maitikis atau Sufisme. Mistik sosial ialah hilangnya perorangan dalam satuan besar, lebih besar, organisasi, sekte, atau masyarakat. Yang ketiga yaitu mistik etis, berarti hilangnya daya seseorang dalam menghadapi musibahnya atau menyerah pada takdir atau disebut dengan fatalisme. Sedangkan mistik penalaran ialah hilangnya nalar seseorang karena kejadian-kejadian di sekitar yang tidak masuk dalam akalnya. Yang terakhir yaitu mistik kenyataan, yang artinya sebagai hilangnya hubungan agama dengan kenyataan. Kenyataan sebagai yang dinyatakan kenyataannya itu sebagai suatu konteks. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ketika umat Islam memahami ajarannya secara parsial atau semakin jauhnya umat Islam dari ajaran Islam dan sistem yang diislami terkoyak oleh berkembangnya sekularisme, maka tak pelak lagi muncullah dikotomi dalam diri umat Islam, khususnya dalam dunia pendidikan. Proses deislamisasi dan sekularisasi ini mengantarkan umat Islam di anak tetangga terbawah bangsa-bangsa. Oleh karena itu, dalam diri umat Islam muncul melaisi yang berdampak pada kekalahan kaum muslimin di politik, ekonomi, religius, dan terutama di front pendidikan. Oleh Al-Faruqi, Malaysia di bidang pendidikan ini disebut sebagai yang menyempurnakan diri. Pada akhirnya, dikotomi sistem pendidikan ini tidak hanya melahirkan model pendidikan yang terlepas dari watak keislamannya, tetapi juga menimbulkan pribadi-pribadi yang pecah atau split personality dalam diri umat Islam juga. Penguasaan pengetahuan yang tidak utuh. Di samping itu, dikotomi juga mengoyahkan integritas konsepsi pendidikan Islam yang terkotak-kotak, dan klimaksnya terjadi penilaian yang berbeda terhadap pendidikan sesuai dengan nilai mana yang dianggap penting oleh individu. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak mampu melahirkan peradaban Islam atau menyajikan Islam secara kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursanti Harahap, NIM 2020-5026. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana pengilmuan Islam. Dalam pengilmuan Islam ini, Kunto Wijoyo ataupun telah memaparkan bahwa pemikirannya tentang pengilmuan Islam ini adalah sebagai pengilmuan Islam yang lahir pada dari tahun keprihatinan terhadap ilmu atau pada zaman modern Yunani Barat yang melenceng pada saat itu, dan ia sadar bahwa dari semangat yang Renaissance yang akan diutarakannya pada mulanya bertujuan untuk memanusiakan manusia supaya bisa menjadi malah menjadi yang terbaik. Namun terjadi di disklurisasi pengilmuan Islam juga bermaksud merespon gagasan, merespon pendapat
atau islamisasi ilmu yang dipandang sebagai sebuah tekstualisasi, yakni menjadikan ilmu-ilmu barat itu selaras dengan ilmu-ilmu Islam, yang dimana pada saat itu ilmu-ilmu Islam, pengilmuan Islam ini tidaklah berhubungan, tapi bermaksud untuk menempatkan Islam pada teks ataupun Al-Quran sebagai sebuah paradigma. Dalam pengilmuan ini mendapat realitas yang dimana apabila islamisasi merupakan upaya untuk mengalihkan konteks kepada Islam, kepada manusia, sehingga pengilmuan Islam ini sebaliknya, yaitu pengilmuan Islam ini tidak bisa merancang bagaimana cara untuk memotivasikan yang diarahkan kepada konteks sebelumnya atau dalam konteks Al-Quran.